Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayuhal ikhwatul kiram. Ini santri cuma segini. Mana yang lain? Oh, pada makan, Pak De? Oh, tuh, panggil yang lain. Mahal ilmu itu. Nah, oh tuh. Taib. Kita masuk wasiat Ali ibn Abi Thalib yang berikutnya adalah disebutkan oleh Syekh Umar Al-Mukbil. Ali ibn Abi Thalib mengatakan, "Hina yu'azzi rajulan fi ibnihi." Ketika Ali ibn Abi Thalib bertakziah, berkunjung kepada seseorang yang anaknya meninggal. Kondisi anak apa meninggal. Faqala innaka in sabarta jara 'alaikal qadaru wa anta ma'jur. Engkau wahai fulan, in sabarta, kalau engkau itu bersabar, jara 'alaikal qadar, maka takdir tetap akan jalan untuk engkau, wa anta ma'jur, dan engkau berpahala, dapatkan pahalanya. Wa in jazi'ta jara 'alaikal qadaru wa anta ma'zur. Tapi kalau seandainya engkau marah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau murka, jara 'alaikal qadar, takdir tetap berjalan, wa anta ma'zur, dan engkau berdosa. Jadi kita sabar ataupun tak sabar, tetap dua-duanya akan jalan takdir Allah. Musibah tetap akan ada. Bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, suami kita meninggal, kita marah-marah, ngomong sana ngomong sini dan sebagainya. Kita sabar ataupun marah-marah, gak bakal yang namanya orang meninggal bakal apa? Hidup lagi. Ya sudah, meninggal. Maka tetap takdir Allah Subhanahu wa taala tetap seperti itu. Maka daripada kita kena dua hal yang merugikan kita, pertama kena musibah, kemudian dosa, mending kena musibah dapat apa? Pahala. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Jadi maksudnya ucapan Ali bin Abi Thalib, kita pun dengan cara marah tetap tidak bisa menolak takdir Allah. Tetap bakal kena. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya Pak, yang perlu kita ketahui dalam kehidupan, terkhususnya kehidupan dunia, bahwasanya yang namanya dunia itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua agar bersabar. Sampai kapan? Sampai dapat surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru." Wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah kalian atas semua hal yang menimpa kalian. Baik sabar untuk ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua harus sabar. Sampai kapan? Wasabiru, dan sabar sampai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak, Masya Allah, yang kita perlu tahu bahwasanya yang namanya kita selama hidup di dunia pasti diperintahkan untuk terus apa? Taat, sabar sampai kapan? Masuk surga. Dan terus ada maksiat, sabar untuk kita menghindarinya. Sampai kapan? Sampai mati. Dan musibah, keburukan akan terus ada sampai kapan? Sampai kita jumpa dengan Allah SWT. Maka apa? Wasabiru, bersabar sampai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, Masya Allah, dan ayat ini sering kita baca dalam sholat. Ayat ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Ayat ini berbunyi, walanabluwannakum, dan kami uji kalian. Pak, uji kalian di sini dengan ucapan adalah mutaukid. Adalah mutaukid ini lam penekanan. Dan kami pasti. Dan kami apa? Pasti. Nabluwannakum, ada nunut taukid, nun penekanan, dan pasti kami benar-benar
berikan uji untuk kalian. Berarti Pak, ujiannya pasti ada bukan? Pastilah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih apa? Janji. Kalau Allah mengatakan wa nabluukum, dan kami uji kalian, pasti ada ujian. Tapi ini Pak, bukan kami uji kalian, bukan. Dan kami pasti benar-benar. Ada dua apa? Penekanan. Kami uji kalian bi syai'in minal khauf, dengan satu hal rasa takut. Banyak apa rasa takut ketika kita itu menjalankan sunnah, ngeri-ngeri. Jalankan sunnah, takut-takut. Jalankan sunnah, ya. Sampai Nabi kita mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang untuk manusia sebuah zaman. As-sabiru fihim 'ala dinihi, orang-orang yang bersabar di atas agamanya, menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal qabid 'alal jamar, seakan-akan dia megang apa? Bara api. Enggak bakal bisa, Pak. Wallahi susah. Tapi tetap sabar. Itu dia yang perlu kita ketahui. Makanya Masya Allah, Allah katakan akan diberikan rasa takut, wal ju', rasa apa? Hah? Rasa lapar. Pak, wallahi jangankan kita yang lapar, kalau seandainya Pak, Masya Allah, dikatakan para sahabat itu kan ngerasain lapar. Masa iya para sahabat yang taat sama Allah, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan semua yang Allah larang dan Rasul larang, masa iya sahabat lapar, kita tak lapar? Mungkin nggak kira-kira? Wallahi mustahil. Dan bahkan Abu Hurairah yang penjaga hadis Nabi, penghafal hadis Nabi, meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi, dan bahkan sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau beliau lapar, tidak mungkin kita ini tidak lapar, pasti ada masa lapar. Dan Masya Allah, Abu Hurairah bercerita ketika itu Abu Hurairah sedang lapar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ju'na, wahai Rasul, kami ini sudah lapar dan kami susah untuk sabar lagi. Apa kata Nabi SAW? Isbir, sabar. Pulanglah Abu Hurairah. Ternyata Pak, laparnya itu menghantuin dia. Datang lagi sama Rasul. Apa kata Rasul? Sabar. Sampai ketiga kalinya Pak, nggak sabar lagi Abu Hurairah ngangkat baju. Di sana Abu Hurairah ngikat berapa batu? 3. Jadi Pak ditekan, kalau antum lapar coba tekan Pak, Masya Allah, nanti seakan-akan ada yang mengisi gitu, padahal nggak ada. Ditekan perutnya Abu Hurairah menggunakan apa? 3 batu. Dibuka, apa kata Rasul kita SAW? Rasul cuma membuka baju beliau dan ternyata ada 4 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasul kita Muhammad SAW. Cuman tugasnya cuman bersabar saja. Kita berdoa kepada Allah SWT dan bersabar. Kalau kita nggak Allah uji dengan kelaparan, nggak mungkin, wallahi mustahil. Ada masa-masa kita lapar. Hatta orang yang paling kaya mustahil dulunya nggak pernah lapar, mustahil. Wallahi uqsim billah mustahil. Sampai orang-orang yang kaya saat ini mungkin dulu juga kaya, ada masanya, masa di depan hari atau kapan dia merasakan apa? Lapar. Itu mau nggak mau, namanya manusia. Itu yang perlu kita encamkan. Sampai apa, Masya Allah, Abu Hurairah pernah suatu saat masuk ke masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah berjalan, Pak, tiba-tiba Abu Hurairah apa? Terjatuh. Kejang-kejang Abu Hurairah. Ketika itu ada salah satu kawannya Abu Hurairah melihat kondisi Abu Hurairah sedang apa? Kejang-kejang. Ketika itu diruqyah, Pak. Langsung diambil kepalanya Abu Hurairah, dipegang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kita Abu Hurairah? Laisa kama dhananta. Bukan yang kau kira. Aku ini enggak kesurupan. Innani aju. Aku ini apa? Lapar, butuh makan. Bukan kesurupan. Sampai Pak lapar itu sampai kejang-kejang. Pernah enggak kita kejang-kejang lapar? Enggak pernah, Pak. Wallahi enggak pernah. Tapi Abu Hurairah sampai apa? Kejang-kejang. Makanya Allah firmankan, Pak, pasti kita manusia akan ditimpakan musibah apalah? Lapar, sabar. Takdir Allah seperti itu, Pak, hidup di dunia. Wa naqsim minal amwal, dan hilangnya apa? Harta. Kita, Pak, mau serapat-rapatnya kita simpan harta kita, ada masanya yang akan hilang. Rumah kebakar, harta kecurian, kendaraan dicuri, HP mungkin hilang dan sebagainya.
itu Allah ambil tujuannya untuk apa? Nguji manusia. Wal anfus, dan Allah kasih ujian dengan hilangnya nyawa. Meninggal ibu, meninggal bapak, meninggal anak, meninggal adik, meninggal kakak, meninggal abang, dan seterusnya. Wa basyirus sabirin. Tapi kabar gembira untuk orang-orang yang apa? Bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau kena musibah, mereka ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bas ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahin lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi Pak, jangan kalau kena musibah bawaannya marah-marah. Kita marah, tetap ada musibah itu, nggak bakal lepas dari kita. Tapi tinggal tugasnya sabar. Ana ambil contoh Pak, Masya Allah. Ada waktu itu lagi jalan Pak, lagi perjalanan jalan, 3 orang, salah satu sama ustadz. Jadi salah satu ustadz sama salah satu ikhwan, badannya besar-besar Pak. Ana lagi bawa nih mobil Pak, tiba-tiba dihantam dari belakang sama travel. Supirnya masih muda, turunlah nih Pak, nih ikhwan ini sama ustadz ini turun. Ini ikhwan nih Pak udah marah-marah kan gitu. Supirnya udah yang masih muda tadi, yang masih muda ya, masih remaja. Tapi travel dia ngomong, saya nggak sengaja gini. Akhirnya ikhwan tuh ngomong, gantilah. Kata ikhwan itu, anak ya akhi, dia ini nyari duit itu susah. Anak juga mau ganti itu susah. Biarlah, nggak ada masalah. Kalau kita minta ganti, ujung-ujungnya kita itu mencari kesempatan dalam apa? Kesempitan. Pak, dia aja untuk memperbaiki mobilnya aja susah. Mungkin bukan mobil dia itu. Apalagi kita tambahin lagi kan gitu. Akhirnya dia ngomong, udahlah, Allah pasti ganti. Ya, wallahi pasti Allah ganti. Pak, nggak lama, anak tahan, nggak ada fulus untuk ini. Akhirnya ya sudah, ada rezeki dibawa ke bengkel dan sebagainya. Alhamdulillah selesai. Mobil anak juga dibawa sama satu ustad, nyupir nabrak. Ustad gimana? Ustad anak kate fulus kan gitu, nggak ada duit. Udah Ustad, nggak usah urusin antum, biarlah. Jadi Mak, kadang-kadang kita ini di jalan bawaannya begoco, ya nak belago gitu loh Pak. Apa bawaannya nak marah terus? Di jalan lagi kena musibah bawaannya marah terus. Itu Pak bukan sifat orang mukmin, bukan muslim itu. Sama orang bawaannya tengkar, sama orang bawaannya wa idza khasama fajar. Orang munafik tuh Pak, kalau bertengkar fajir dia. Lisannya wallahi badi, lisannya keji, bawaannya marah, bawaannya apa sumpah serapah dan sebagainya, hina tuh sana hina sini. Tapi kalau orang sabar Pak, ya sudah, bas, kalau salah minta maaf, kalau dia benar dia maafkan. Itu sih orang beriman Pak. Apapun bentuknya, naam wallahi apapun bentuknya. Dan kita perlu tahu Pak, Masya Allah, orang yang bersabar itu pahala tanpa apa? Batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar dan dia itu betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tanpa ada batas, terus ngalir untuk dia. Makanya Pak, kalau antum mau cepat masalah selesai, sabar. Masalah Pak nggak bakal bisa diselesaikan dengan marah. Wallahi antum menyelesaikan masalah dengan tetangga nggak bakal bisa Pak dengan marah. Antum nggak bakal menyelesaikan masalah dengan istri dengan apa? Dengan kekerasan. Wallahi nggak bisa, wallahi mustahil. Antum menyelesaikan masalah dengan salah satu ikhwan dengan marah nggak bakal bisa. Terus dengan apa? Dengan sabar. Lah ini dari mana firman Allah Pak? Dari firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, wasta'inu bisabri wassalah. Bantu diri antum menyelesaikan masalah dengan apa kata Allah? Pertama, sabar. Orang Pak kalau nggak sabar wallahi susah, semua tertutup bagi dia. Tapi kalau dia pertama kali udah sabar, diam dia, merenung dan sebagainya, ya mudah-mudahan aja jalan keluar. Itu cepat Pak biasanya. Yang kedua apa? Salat. Selesaikan masalah dengan salat. Nabi kita Muhammad SAW setiap ada masalah apa kata Hudzaifah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah, beliau ngapain?
Salat. Jadi Pak, cepat-cepat selesaikan masalah itu dengan sabar dan salat. Wallahi semua. Antum mendapatkan musibah, susahnya mendapatkan ilmu, ngapain? Salat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kapan ada permasalahan yang sulit, ucapan para ulama sulit bagi beliau, nggak bisa beliau fahami, beliau itu Pak langsung ambil air wudhu, ngapain? Salat. Imam Bukhari rahimahullah, setiap nulis hadis dalam Sahih Bukhari, beliau ngapain? Salat. Berat Pak letakkan hadis sahih, ijtihad yang besar itu, sungguh-sungguh yang besar untuk meletakkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Nggak gampang itu Pak. Beliau berat pikirannya, ngapain? Salat. Udah, kalau ada perkara yang susah, bantu dengan cara apa? Salat. Ada masalah hitung-hitungan apa dan sebagainya, kok berat gitu ya, hitungan bisnis atau apa, kok kayaknya ada masalah ini, kok nggak selesai dan sebagainya, ngapain? Salat. Udah. Dan itu kunci utama Pak. Sabar saja, kemudian lanjutkan dengan apa? Salat. Kenapa Pak? Biasanya kalau orang udah sabar dan dia itu salat, dia mau marah itu nggak ada lagi Pak urusan untuk ke sana. Udah selesaikan dengan apa? Dengan cara salat. Kemudian Pak, Masya Allah, disebutkan kita ini diperintahkan untuk menyelesaikan masalah dengan apa tadi? Bisabri wa shalah. Sabar dengan apa? Salat. Kenapa Pak? Masya Allah. Karena salat itu cahaya dan sabar itu apa? Cahaya. Wallahi sabar itu apa? Cahaya. Dan salat juga apa? Cahaya. Dan Pak, Masya Allah, disebutkan dalam satu hadis, kalau antum kena masalah, seakan-akan dunia itu apa? Gelap. Masya Allah Pak, seakan-akan semua pintu tertutup, tidak terbuka, nggak ada cahaya yang masuk. Wallahi gelap. Antum tuh bingung mau lihat kemana, mau jalan kemana tuh bingung, mau langkah ke sana takut salah karena gelap, langkah ke kanan takut salah karena gelap. Makanya Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Engkau ini selesaikan masalah engkau, bantu masalah engkau untuk selesai dengan apa? Sabar dan salat. Karena sabar dan salat ini apa? Cahaya. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, afwan, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci sebagai nama iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu akan mengisi timbangan di akhirat nanti. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma fis samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah akan mengisi semua hal yang ada di langit dan bumi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Was-salatu nur. Salat apa? Cahaya. Wallahi salat apa? Cahaya, terbuka Pak. Akhirnya yang awalnya gelap ada cahaya, bisa berpikir jelas gitu loh Pak. Bisa melihat dengan apa? Jelas, tidak raba-raba lagi. As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah apa? Bukti. Bukti maksudnya Pak, dia ini beriman atau tak beriman. Orang beriman semakin sering apa? Bersedekah. Setelahnya apa? Was-sabru. Dia apa dia artinya? Dia cahaya sama Pak, nur sama dia ini sama. Jadi salat itu cahaya nur, sabar itu apa? Dia cahaya. Makanya Pak, wallahi semua orang dalam masalah, wallahi semua dalam kegelapan, bingung mau langkah kemana, wallahi. Tapi bisa diselesaikan dengan apa? Sabar dan salat. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya Pak, antum jangan ragu untuk sabar. Alah, tidak masuk logika ana. Alah, gimana? Apa urusannya diambil istilahnya dicuri harta kita dengan sholat? Apa hubungannya? Ya akhi, yang ngasih kita rezeki uang siapa? Allah. Maka mintalah dengan apa? Dengan sholat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada korelasinya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Pak, Masya Allah, sampai disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar, sampai kalau kita kaya bersabar, miskin juga apa? Bersabar. Dan ini praktek nyata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Pak dalam hadis yang sahih, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, "Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
bahwasanya orang-orang dari kalangan Ansor minta dari Nabi kita Muhammad SAW, minta apa? Harta. Pak, harusnya yang bantu Nabi itu siapa? Orang Ansor. Karena Nabi berhijrah, Nabi kondisi sulit. Tapi ada saja orang-orang di Madinah dari kalangan Ansor, mereka minta harta dari siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Kondisinya lagi kejepit, Pak, diminta hartanya. Maka apa disebutkan oleh Abu Sa'id? Fa'atahum. Nabi kasih apa yang dipinta oleh mereka. Minta harta sekian, dikasih oleh Nabi kita SAW tanpa mikir. Tsumma sa'alu. Kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum. Kemudian apa? Nabi kasih lagi. Terus seperti itu sampai apa kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta nafidha ma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yabqa minhu syai'. Sampai habis harta Nabi dimintain dan Nabi terus ngasih sallallahu alaihi wasallam. Sampai di harta Nabi enggak ada yang tersisa. Wallahi Pak, sampai enggak ada yang tersisa harta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Pak, hatta anfaqa kulla syai'in ma inda yadihi, sampai Nabi kasih semuanya apa yang ada di tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua ambillah, fadhal, antum mau apa? Fadhal ambil. Akhirnya apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma yakun indi khairun falan addakhirahu ankum. Kalau aku ada kelebihan rezeki, kalau aku ada kelebihan yang Allah berikan untuk saya, falan addakhiraha ankum, maka enggak bakal, mustahil aku simpan dari kalian. Enggak mungkin aku simpan sendiri. Pasti aku apa? Kasih. Wallahi, Mak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada dinar, Nabi enggak suka dinar ini apa? Tinggal di rumah Nabi berapa hari? 3 hari. 1 dinar, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau ini lewat berapa hari? 3 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Nabi kita sallam? Kalau aku punya harta, kelebihan, pasti aku kasih, enggak bakal aku sembunyikan dari kalian. Tapi ingat kata beliau, wa man yasta'fif yu'ifuhullah. Tapi siapa saja yang menjaga kehormatannya untuk enggak minta-minta, yu'ifuhullah, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Karena banyak Pak kehormatan orang jatuh karena suka apa? Minta-minta. Wallahi sahih. Wallahi sahih. Masa kondisi yang paling sulit, yang paling susah dan sebagainya, yang seakan-akan kita mungkin rasa nggak mungkin lagi dan sebagainya. Coba jaga kehormatan diri untuk tidak apa? Minta. Diam saja. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehormatan dia itu tinggi. Pak, banyak orang fakir dikira orang kaya karena tidak mau apa? Minta. Sampai Nabi kita, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang enggak tahu menyangka dia ini orang-orang apa? Kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, enggak mau apa? Minta. Tapi banyak orang kaya, semua orang ngira itu miskin. Karena apa? Minta-minta. Orang ngemis sana, ngemis sini, minta sana, minta sini, Pak. Rupanya di rumah kampung itu lantai 2 rumahnya. Punya kendaraan ini dan itu. Tapi orang ngira dia ada orang apa? Miskin. Maka itu banyak kondisi, Pak, kalau kita jaga kehormatan diri kita, yang aslinya kita ini mungkin kurang dan sebagainya, maka Allah akan jaga kehormatan diri kita dan nggak bakal apa dihinakan oleh manusia. Kita tetap apa? Terhormat. Dan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan cukupkan kehidupan dia. Makanya Pak, yang penting cukup, bukan banyak. Banyak tak cukup percuma. Ya orang korupsi sana sini banyak hartanya Pak. Belum lagi dari seseran-seseran yang dia punya, padahal ada gaji pokok tinggi. Seserannya lebih banyak lagi Pak. Masih apa? Korupsi uang rakyat. Apa yang terjadi? Orang yang nggak merasa cukup, maka apa? Nggak bakal Allah cukupkan. Yang penting merasa apa? Cukup dengan semua apa yang Allah berikan. Dan terakhir apa pesan Nabi? Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang belajar sabar, maka Allah jadikan dia ini orang bersabar. Sabar sama tetangga, sabar sama anak, sabar sama istri, sabar sama ustadznya, sabar sama santrinya. Maka apa? Yusabbirhullah. Allah akan kasih apa dia? Kesabaran. Wallahi dia sabar terus orangnya. Makanya apa? Usahakan kita harus apa? Sabar dalam kondisi apapun.
Dan disebutkan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabr. Dan tidaklah seseorang dikasih rezeki oleh Allah yang lebih besar dan lebih agung dan lebih luas dibandingkan apa? Kesabaran. Orang kalau Allah kasih kesabaran, Pak, itu udah paling utama insyaallah. Udah paling apa? Utama. Makanya Pak, Masya Allah, orang mungkin semua ngaji. Mungkin banyak dari kita kenal sunnah, tapi nggak semua orang dikasih oleh Allah apa? Kesabaran. Sama siapapun, Pak, sampai main tangan, main apa sama anak, cubit sampai biru, pukul pakai rotan. Mau kenal sunnah? Nah, kenal sunnah. Tahu ayat Allah, tahu firman Allah, tahu sunnah Nabi, tahu. Tapi Pak nggak bisa kondisikan diri dia untuk bersabar ketika dihadapan dengan apa? Istri. Ya Allah alam, Pak, ya anak nggak tahu. Mungkin sebagian masyarakat kita, Pak, menyangka bahwasanya kalau kita ini nggak keras sama istri, nggak keras sama anak, martabat kita akan apa? Jatuh. Itu banyak kondisi orang-orang yang hatta kenal sunnah masih nyangka seperti itu. Wallahi Pak, kebalik. Antum dapetin anak antum, wallahi nakal ya, Masya Allah. Sampai istri kita mungkin loh Pak ya, sampai ngomong apa dan sebagainya. Coba antum diam aja. Antum nasihatin ya terus. Gak usah antum main tangan, main pukul, main nyakitin dan sebagainya. Wallahi Pak, kedepannya dia ini bakal tahu wibawa kita ini apa? Besar. Kita ngomong Pak, dengar nasihat itu. Tapi kalau kita bawaannya marah, bawaannya apa? Perempuan, diliarkan makin liar. Makanya perempuan ini disebut oleh Nabi kita SAW seperti apa? Botol kaca. Rifqan bil qawarir. Maka kalau udah tahu botol kaca, apa kata Nabi? Rifqan, lemah lembut sama botol kaca. Pak, kalau botol kaca udah pecah, apa yang terjadi? Ngelukain. Makin liar dia, Pak, makin nyakitin. Makanya kalau kita sakitin istri kita, Pak, wallahi dia akan apa? Makin nyakitin. Maka teruslah berjalan di atas sunnah Nabi kita SAW ketika mendidik santri. Anak-anak juga sama seperti itu. Nasihatin terus, nasihatin. Tapi Pak, Masya Allah, sampai lukain dan sebagainya ini tidak boleh. Dalam hadis Nabi kita SAW itu jelas, Pak, nggak boleh main seperti sampai melukai. Mukul boleh mukul, tapi pakai apa? Siwak. Pakai pena, ambil pena ya, akhi. Sini. Itu Pak, coba antum ambil, dek sini dek. Pukul. Antum panggil anak antum, Mak, panggil sini, tapi jangan depan orang. Di rumahnya. Sini. Kenapa tadi nggak sholat? Nak sholat nantinya. Nah, itu Pak, hatta masih kecil, tapi kalau ditekankan seperti itu, jangan dipraktekkan langsung. Masya Allah. Nah, itu apa? Nggak sakit dia, tapi dia tuh tahu, oh ini salah. Itu saja yang intinya, Pak. Jadi tujuan kita itu mukul bukan untuk nyakiti, tapi apa? Untuk ngasih tahu kalau dia ini berbuat apa? Salah. Ada salah satu ikhwan, Pak, datang kan, Masya Allah, datang tuh cerita sampai nangis tentang masalah keluarga dia. Anak bilang, ya akhi, antum rejal, antum ini laki-laki, kondisi kita ini laki-laki, Pak. Wallahi laki-laki hati itu luas, hati mereka tuh gampang sabar, hati mereka tuh nggak marahan. Wallahi sampai kita ditekan apa dan sebagainya, Pak, anggap ya perempuan, anak ya anak gitu loh, Pak. Nggak bakal kita itu nggak butuh mereka, pasti kita butuh apa? Para wanita. Coba Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan Nabi Adam di mana? Di surga kan? Surga dengan nikmat, semua nikmat apapun ada. Tetap Allah ciptakan apa? Hawa untuk siapa? Untuk Adam. Berarti Pak, walaupun kita di surga tetap butuh apa? Wanita. Sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang jadi istri kita bukan cuma perempuan istri kita di dunia, tapi Allah kasih apa? Bidadari. Kenapa? Laki-laki butuh itu, walaupun di tempat yang sempurna, walaupun di tempat yang nggak ada lagi kekurangan, nggak ada lagi musibah, nggak ada lagi kejelekan, tetap butuh apa? Wanita. Makanya Pak, jangan dikasarin, biarkan saja. Wallahi yang penting kita tegas. Kita sampaikan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, pegang keras itu. Semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak bakal berpikir sendiri, kedepannya semua hatta anak kita Pak akan ngambil pelajaran. Tapi kalau antum kerasin anak, Pak, tengoklah besar, apa yang terjadi? Dia bakal suka apa? Mukul cucu kita. Tengoklah, Pak,
Kenapa? Karena mereka ini akan belajar dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Percuma Pak kita nasihatin, nak nanti kalau udah besar jangan pukul dan sebagainya. Tapi dulu anak-anak kita lihat kondisi kita apa, suka mukul. Makanya hati-hati Pak dari kekerasan. Terus apa? Sabar saja. Takdir Allah terus berjalan kok untuk kita. Maka kita harus apa? Bersabar. Na'am wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian Pak, Masya Allah, itulah kondisi orang beriman. Kondisi baiknya dia syukur, kondisi buruknya dia apa? Sabar. Dan kalau bisa Pak baik syukur, buruk apa? Bersyukur. Dengan ucapan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Itu walhamdulillah Pak. Kena musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Hilang harta kita Pak, alhamdulillah masih ada di rekening. Hilang semisal HP kita, ya alhamdulillah masih ada uang untuk beli. Hilang apa kita? Tangan kita dipotong semisal Pak, Masya Allah, la qadarallahu lana, semisal kecelakaan patah, Allah masih berikan apa? Kaki kita masih sempurna. Maka sering-sering mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kondisi buruk dan kondisi baik juga seperti itu. Makanya disebutkan kondisi orang beriman Pak, Masya Allah, sampai Nabi merasa takjub. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi orang apa? Beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan dia itu semuanya kebaikan. Antum coba lihat Ustaz Pak, seakan-akan hidupnya apa? Nyantai aja Pak. Padahal hidup dia itu Pak, Masya Allah, kondisi keuangan susah, kondisi mungkin dakwah dia susah, ngurus pondok susah, apa susah, tapi kok kayaknya nyantai-nyantai aja Pak. Ini ucapan Nabi, inna amrahu kullahu khair. Urusan dia, hidup dia Pak, semua apa? Baik. Apa kata Nabi? In asabathu sarra syakar. Kalau dia itu mendapatkan kebaikan, dia apa? Syukur. Walhamdulillah dapat santri yang baik, dia bersyukur. Walhamdulillah dapat rezeki dari Allah, dia apa? Bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Tapi kalau kena musibah dia ngapain? Sabar. Diam saja dia. Yang dia curhatkan cuma sama siapa? Allah. Jadi Pak, antum tuh nggak banyak kita lihat Pak, oh Masya Allah ya Ustadz nih kayaknya hidupnya kok enak gitu loh Pak, karena Ustadz itu nggak cerita. Ustadz itu nggak apa? Nggak cerita. Dia cerita cuma sama siapa? Allah saja. Jadi antum ngira dia tuh nggak ada musibah, padahal musibahnya apa? Mungkin banyak, A, B, C, D, tapi kadang-kadang nggak ada musibah. Kenapa? Karena dia cuma cerita ke siapa? Allah. Dan ini ucapan Nabi Yakub ketika kehilangan anak, dan anak yang paling dia cintai siapa? Yusuf alaihi salam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku cuman curhatkan urusan saya, kesedihan saya kepada siapa? Allah. Jadi Pak, kondisinya dia itu kayak nggak ada musibah. Jadi semuanya kayak urusannya baik semua. Padahal tetap ada nggak musibah untuk para dai, orang-orang saleh, ustaz? Ada nggak musibah Pak untuk mereka? Ada, tapi seakan-akan urusan kehidupan mereka semua baik. Kenapa? Karena kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur, dapat keburukan dia apa? Sabar. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bissawab. Adzan. Hah? Belum ya? Taib. Dalam hadis Nabi Pak, Masya Allah, sampai pernah kondisinya putri Nabi kita Muhammad SAW sedih ketika anaknya meninggal. Jadi jatuhnya cucu Nabi meninggal. Disebutkan oleh Usamah bin Zaid. Ini Pak, tadi kan hadisnya hilang anak. Hilang anak Pak, kita sabar. Adzan. Nah, fadhal adzan dulu. Kita lanjut kepada adzan. Fadhal. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Usamah bin Zaid, Pak, Masya Allah, ketika itu mengatakan arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad ihtudir fashhadna. Sesungguhnya putri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus seseorang kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri anaknya yang hendak meninggal. Jadi Pak, kondisi Rasul apa? Kakeknya. Jadi putri Rasul itu ada yang mau meninggal. Qad ihtudir fashhadna. Tolong sampaikan kepada Rasul agar beliau ini datang kepada kami. Fa arsala Rasulullah sallallahu yukri'us salam. Tapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah ngirim seorang untuk mengucapkan apa? Salam. Dan apa pesan Nabi kita sallallahu inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah kasih, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Pak, Masya Allah, ini kaidah, Pak. Semua ya apa yang antum punya milik siapa? Allah. Dan semua apa yang diambil oleh Allah milik siapa? Allah. Sampai urusan anak, Pak, ya sudah, berarti nggak ada hak bagi kita untuk nahan itu, karena ini milik siapa? Allah. Ini air punya anak. Kalau anak kasih antum, Pak, Masya Allah,
Bukan ngasih hadiah loh ya. Nitip. Apa? Titip. Anak kasih. Anak titipan bukan? Titipan. Amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Istri Pak apa? Amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Allah. Baik. Boleh nggak Allah ambil lagi? Ya Allah lah. Punya siapa ini? Kalau ini anak Pak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita malah marah-marah. Ya nggak berhak Pak. Anak ngasih amanat ya akhi. Ini air dari anak. Jaga ya. Anak minta balik. Ya hak kita lah. Dan kita nggak boleh mengatakan, oh jangan, sini aja sama anak. Kan nggak mungkin ceritanya Pak. Karena ini semua apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah kasih, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Berarti Pak, sama sekali kita itu asli di dunia nggak bisa memiliki apa-apa. Semua ya. Baju nih Pak, kalaupun kebakar, kena musibah, kita hilang dan sebagainya. Rumah milik siapa? Allah. Kalau konsep itu kita tanamkan, Mbak, yakin kita nggak bakal marah-marah. Nggak bakal marah-marah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk putrinya, inna lillahi ma'ata wa lahu ma'akhad wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan semuanya di sisi Allah itu ada ajalnya yang udah Allah tentukan. Harta ada ajalnya. Kendaraan ada hartanya. Smartphone mungkin ada ajalnya. Semua ada ajalnya. Sampai anak kita juga ada apa? Ajalnya. Maka apa? Faltasbir wal tahtasib. Maka sabar dan juga apa? Harapkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Pak, itu terus kondisi terjadi. Sampai ke kita, sampai ke kita. Wallahu a'lam bissawab. Makanya Pak, Masya Allah, kondisi memang orang yang suka marah-marah ketika keluarga meninggal, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Hati-hati Pak, Masya Allah. Apalagi kalau yang meninggal anaknya. Wah Pak, teriak sana, histeris itu. Kalau nangis kita marah-marah Pak, seakan-akan kita itu Pak nahan milik Allah dari Allah. Mustahil Pak. Itu punya Allah, kok kita marah-marah? Seakan-akan dia itu nggak rela dengan takdir Allah, dan dia mengatakan, oh bahwasanya keinginan saya lebih baik daripada Allah, apa yang Allah inginkan, kan gitu. Allah menginginkan, dia ambil. Kita marah-marah. Seakan-akan kita mengatakan keinginan saya lebih baik daripada apa? Keinginan Allah. Nggak bisa Pak. Kehendak kita di bawah kehendak apa? Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kita kehendaki itu di bawah kehendak siapa? Allah. Nggak bisa Pak kita paksa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak manusia. Itu kunci udah Pak, nggak mungkin yang lain. Makanya ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewatin seorang wanita. Disebutkan oleh Anas bin Malik, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin ala waladin laha. Ada seseorang wanita, Nabi lewat. Dia nangis di satu kuburan. Kuburan itu Pak, kuburan siapa? Anaknya. Ternyata dia nangis sampai meratap dan seterusnya Pak. Apa kata Nabi kita sallam? Ittaqillah wasbiri. Engkau wahai fulana, sabar dan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata wanita tadi? Ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati. Jauhlah engkau dari saya. Engkau ini enggak kena musibah sebagaimana musibah saya. Pergi engkau. Itu Pak kondisinya karena wanita tadi enggak lihat siapa? Rasul. Dia ngadap sana, Rasul lewat di mana? Di belakang. Diusir Pak, ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati. Engkau jauhlah dari saya. Engkau enggak kena musibah seperti musibah saya. Akhirnya udah Nabi diam aja, Nabi pergi. Sampai masuk rumah Nabi kita Muhammad sallallahu. Sahabat pun ngabarkan kepada wanita tadi, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kau tahu enggak orang yang kau marahin dari siapa? Siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, dia langsung gemetar, kaget Pak, langsung mau minta maaf, datang kepada rumah kita, rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Nabi. Nabi ketok, diketoklah oleh dia pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar. Apa kata wanita tadi? Ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Wahai Rasul, aku nih enggak tahu kalau itu engkau yang nasihatin saya. Sekarang saya baru bersabar. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama, awal-awal kena musibah, itulah hitungan pahala sabar.
Kalau seandainya anak kita meninggal, na'udzubillahi min dzalik, Pak, Masya Allah, kita belum siap kondisi, kita marah sana, tampar muka, robek baju, sampai teriak dengan teriakan-teriakan yang nggak bagus, Pak, Masya Allah. Itu kondisinya, kemudian di esok hari kita mengatakan, ya udahlah saya bersabarlah, nggak kena hitung pahala sabar, nol, nggak dapat apa-apa, sifar kosong. Enak kali dia ngomong kayak gitu, Pak, di hari apa besoknya, padahal kemarinnya dia hinakan Allah, dia celah takdir Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia ngomong apa, anak ini udah sabar, udahlah. Nggak bisa, Pak, nggak dapat kesabaran itu. Ingat, as-sabru 'inda sawatil ula, kesabaran itu didapatkan ketika hentakan kapan pertama, itu dihitung sabar, Pak. Makanya wanita-wanita stop untuk ngomong yang aneh-aneh. Ada salah satu ikhwan, Pak, dan anak tahu kondisi itu. Ketika ikhwan ini, Pak, Masya Allah, meninggal dia, Pak, yang nangis istri siapa? Istrinya. Sampai meratap, Pak, nangisnya betul-betul nangis. Sampai salah satu ustaz ingetin, udah, dia nggak boleh apa? Meratap. Pak, Masya Allah, seseorang tuh diazab gara-gara apa? Ratapan keluarganya, ratapan istrinya. Sampai Nabi mengatakan, yu'adzabul mayyit biniyahati ahlihi. Seorang mayit yang udah mati disiksa oleh Allah gara-gara siapa? Keluarganya yang menangis. Kok bisa? Bisa, Pak. Makanya sebelum meninggal kasih wasiat. Kita masih hidup sekarang, ngomong ke istri kita, "Dek, awas nangis. Jangan nangis, nak. Kalau abah meninggal, jangan nangis. Kalau bapak meninggal, jangan nangis yang berlebihan sampai ngeratap dan sebagainya. Kalau nangis silahkan nangis, tapi nggak boleh ngangkat apa? Suara. Batas maksimal nangis berapa hari? 3 hari dari Nabi kita Muhammad SAW. Lebih dari 3 hari nggak boleh nangis, kata Nabi kita Muhammad SAW. Untuk keluarga Ja'far nggak boleh. Maksimal berapa hari? 3 hari. Tapi, Pak, kalau kita nggak nasihatin, kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keluarga kita, Pak. Karena kita nggak nasihatin, kita nggak kasih wasiat juga. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka nasihatin ke mereka. Biasanya kondisi seperti itu, Pak. Mereka ini nggak ngaji. Apa nggak ngaji? Bawaannya seperti itu. Makanya yang perlu kita ketahui, rugi, Pak. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, laisa minna man latamal khudud. Bukan bagian dari umat Islam orang yang suka apa? Nampar wajah. Ketika kena musibah, nampar wajah, pukul-pukul kepala, pukul-pukul badan, sampai, Pak, ini badan diapain? Digaruk sendiri, Pak, nyiksa diri dia sendiri. Wallahi banyak, Pak, di luar sana. Sampai dicakar-cakar sama dia. Wasyaqqal juyub, baju dia sampai robek, Pak. Ini dicakar-cakar dia. Saking dia itu udah kalap gitu loh, nggak tahu lagi dia berbuat apa. Laisa minna man latamal khudud, wasyaqqal juyub, wa da'a bi da'wal jahiliyah. Dan dia itu berdoa dengan doa, dan dia itu apa? Istilahnya menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya Allah, kau zalim, ya Allah. Kenapa kau ambil bapak saya? Kenapa kau ambil anak saya? Kenapa enggak yang lain? Wah, Pak, itu apa? Seruan orang-orang apa? Jahiliyah. Maka jangan, wallahi sabar, udah selesai. Apa yang diambil oleh Allah SWT milik siapa? Allah SWT. Pak, Masya Allah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ketika itu kondisi ada seseorang meninggal dari sahabat Nabi kita SAW. Nabi nasihatkan, jangan sekali-kali wala taqulu illa khaira. Jangan kalian ucapkan sesekali kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat akan mengaminkan dari apa yang kalian ucapkan. Apalagi kondisi orang, Pak, kalau baru meninggal itu ada malaikat. Ada malaikat datang di situ, Pak. Kalau seandainya kita mengucapkan hal-hal yang buruk, malaikat akan mengatakan apa? Amin. Ya Allah, kenapa kau ambil anak saya? Ambillah semuanya. Pak, meninggal. Itu kondisi yang terjadi. Makanya jangan sampai kita ini apa? Yang aneh-aneh mengucapkan ketika kena musibah. Sampai, Pak, Masya Allah. Antum tahu penyakit yang paling berat? Penyakit apa? Dulu sampai matikan sampai banyak para sahabat. Penyakit apa? Wabah apa? Ta'un. Wabah ta'un tuh, Pak, banyak para sahabat meninggal gara-gara ta'un. Tapi orang kena ta'un, Pak, Masya Allah, sahabat Nabi nggak ada yang ngeluh sama sekali. Nggak ada yang ngeluh sama sekali. Kenapa? Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu Aisyah, Pak, sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah bertanya kepada Rasul kita Muhammad SAW tentang apa? Ta'un, penyakit ta'un.
fa akhbarahu annahu kana adzaban li'ibadihi. Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan bahwa yang namanya ta'un adalah azab ba'athahu Allahu ala man syaa min ibadihi. Allah berikan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah jadikan ta'un ini apa? Rahmat, kasih sayang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi kita sallam? Faman waqa'a fit ta'un. Dan siapa saja yang terjatuh kena penyakit ta'un, falabitha fi biladihi, dan dia itu tinggal di tempat lingkungan dia nggak keluar karena kondisi wabah, Pak. Sabiran muhtasiban, dia bersabar dan juga apa, mengharapkan pahala dari siapa? Allah SWT. Karena Pak, antum tahu kan kondisi kemarin wabah penyakit, ana aja nggak bisa jumpain abah ana, nggak bisa jumpain abi ana, nggak bisa jumpain umi ana, padahal masih jarak berapa, sejam lah dari Prabu ke Tel, nggak bisa, Pak. Dalam kondisi berapa tahun itu kita terpisah? 2 tahun. Kita mau nggak mau di sini aja, Pak. Masya Allah, nggak bisa, ya cuman berkabar aja lewat telepon dan sebagainya. Dia tetap ditinggal di sana, kena penyakit, Pak. Kondisi susah, keluarga nggak bisa jenguk. Tapi dia di sana, Pak, sabar, mengharapkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kecuali pahala dia mithlu ajri syahid. Pahala dihitung oleh Allah seperti pahala apa? Mati syahid. Dan Pak, Masya Allah, ta'un antum tahu, Masya Allah, ada bapaknya meninggal, nggak bisa datang untuk sholatin jenazah bapaknya. Masya Allah. Ada orang-orang yang ibunya meninggal. Wallahi ada santri kami, Pak, Masya Allah. Ketika itu anak bahas tentang masalah apa? Masalah COVID kemarin. Anak ngomong, kalau seandainya ada dari kita, Pak, Masya Allah, kalau seandainya kita itu kena wabah, kena apa, kita sabar, Pak, hilang ibu kita, hilang bapak kita, dan kita sabar, maka pahala besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba, Pak, ada salah satu santriwati ketika itu, Pak, nangis gitu loh. Rupanya apa, ibunya meninggal. Woi, tekanan itu, Pak, tekanan batin. Dan sampai ketika meninggal bisa nggak disolatin waktu itu? Nggak bisa. Itu, Pak, kondisi memang mau nggak mau pahala seperti pahala apa? Syahid. Tapi mau nggak mau sabar, udah. Insya Allah Subhanahu wa taala Allah temukan kita di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, sampai Masya Allah, orang yang Allah ambil kedua matanya pun, Allah butakan matanya, kalau dia bersabar, Pak, Allah kasih apa pahala ya? Surga. Banyak penyakit mata. Ada orang, Pak, kena penyakit mata, mungkin apa akhirnya buta, nggak lagi bisa melihat. Termasuk yang Allah kasih penyakit buta, dulu dia bisa melihat, Syekh bin Baz. Siapa? Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Ketika itu, Pak, Syekh bin Baz masih muda, Pak. Dia ambil matanya umur 18 atau mungkin belasan, Pak, belum sampai 20 tahun. Itu Allah kasih apa? Buta. Kalau kita, Pak, mungkin udah marah. Umur masih apa? Muda-mudanya kan gitu. Kita mungkin udah marah sana marah sini, datang ke dokter sana, ngeluh sana, kenapa nggak sembuh dan sebagainya. Tapi Syekh bin Baz cuma sabar, Pak. Dan rupanya memang hadis Nabi besar tentang orang yang Allah butakan, pahalanya cuma apa? Surga. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Allah berfirman. Jadi hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman, "Idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi." Jika aku berikan cobaan untuk seorang hamba dengan hilangnya kedua mata dia, fasabara, dan dia itu bersabar, awattuhu minhumal jannah, aku kasih pahala gantinya apa? Surga. Ta'un surga. Sakit nih, Pak, ta'un apa? Dikasih surga. Mata hilang, penyakit juga apa? Surga. Dan bahkan, Pak, Masya Allah, antum tahu penyakit ayan, kejang-kejang sendiri, balasan juga apa? Surga. Atha ibn Abi Rabah pernah bercerita, ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Atha, wahai Atha, ala urika mra'atan min ahlil jannah, engkau mau nggak aku kabarkan tentang seseorang wanita termasuk penduduk apa? Surga." Fakultu bala ya Ibn Abbas, aku mengatakan tentu wahai Ibn Abbas, aku mau. Faqala hadhil mar'atu sauda,
ini perempuan hitam ini penduduk apa? Surga. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah datang ke Nabi kita Muhammad SAW minta ada hajat di situ. Ketika itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imra'atun Sauda, wanita hitam ini? Ya Rasulullah, innani usra. Aku ini sering ayan. Sering apa? Ayan ya, penyakit kejang itu apa? Ayan bukan? Ayan kan? Aku ini sering ayan. Dan Masya Allah, apa kata beliau? Wa innani atakasyaf, dan setiap aku ayan aurat saya terbuka. Setiap aku ayan aurat saya terbuka. Fad'ullaha li, maka doakan saya agar sembuh. Rasul Pak kasih dua opsi. Kalau kau mau in syi'ti, kalau kau mau sabarti walakil jannah, engkau sabar dan engkau mendapatkan apa? Surga Allah SWT. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyak, tapi kalau kau mau aku doakan engkau, aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan engkau. Ternyata apa kata dia? Ya Rasulullah, asbir. Aku mau surga dan aku bersabar. Kata siapa? Perempuan ini. Kalau kita, Pak, minta apa? Sembuh, enggak sabar kita, Pak. Wallahi enggak sabar. Tapi kalau ini, Pak, perempuan, padahal perempuan loh, bukan laki-laki. Kita laki-laki aja, Pak, yang jarang main perasaan, yang jarang main hati, Pak, yang gampang bersabar, yang mikir itu jauh lebih panjang. Kalau kita kena penyakit, Pak, nggak sembuh-sembuh, kita bakal minta apa? Ya sembuhkan saja. Tapi dia mengatakan apa? Asbir. Aku bersabar, aku berharap apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata, Pak, Masya Allah, dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, ini atakasyaf. Aku ini selalu terbuka aurat saya. Aku malu, aku nggak mau aurat saya terbuka. Maka apa? Doakan saya agar kalau saya ayan, saya nggak apa? Terbuka auratnya. Wallahu alam, Pak. Sebagian para ulama mengatakan penyakit ini, ada yang mengatakan ayan, sebagian lain mengatakan kesurupan. Sering apa? Kesurupan. Dan ada beberapa kondisi orang seperti itu, Pak. Ana pernah. Ketika itu kajian di Al-Islam. Nggak lama, Pak. Mungkin sebulan yang lalu. Anak kajian, Pak, tiba-tiba habis anak kajian, anak ke kantor, anak belajar, salah satu ikhwan nih, Pak, kaget, istilahnya buru-buru dan sebagainya. Tiba-tiba dia mengatakan, Ustaz, afwan, Ustaz, istri anak kesurupan dan sebagainya, tolong ruqyah istri anak saya. Saya anak berangkat ke sana, Pak. Ketika anak berangkat ke sana, Pak, ya Allah, itu, Pak, nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai apa? Jilbab. Anak berpaling ke sana. Kamu tengoklah, anak ngomong. Anak sampaikan, kamu wahai syaitan, kamu halangin dia pakai jilbab, Allah akan ngadab engkau. Itu, Pak, dia mau mukul anak nggak kena, malah ngadep sana. Anak lihat dia mukul tanah lantai, cetak nggak bisa kena. Akhirnya dia anak ucapkan seperti itu, Pak, dipakai jilbab. Nggak tahu Allah, mungkin dia udah kena adabnya kali. Jadi, Pak, kondisi orang seperti itu memang susah. Tapi kadang-kadang ada yang Allah bantu, Pak, dengan kondisi Allah tutup apa auratnya. Makanya jangan sampai, Pak, kita itu nggak bersabar. Ini sahabat rela untuk ayan ataupun kesurupan sampai mati dia, nggak ada masalah. Yang penting balasannya apa? Surga. Tapi wallah alam, Pak, ketika Nabi doakan sembuh, padahal Nabi doakan untuk tidak apa? Terbuka apa? Auratnya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Antum tahu, Pak? Dan sabar ini sampai ke batas kita itu berdakwah. Jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ada kita itu ingin membalas. Wallahi jangan. Hatta kita dakwah. Mau dakwah kepada tetangga, mau dakwah kepada masyarakat awam umum, mau dakwah ke siapa saja, Pak, jangan ada dendam. Wallahi sabar. Sampai apa kata Ibnu Mas'ud? Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bercerita tentang salah seorang nabi. Darabahu qaumuhu, yang dia itu dipukul berkali-kali oleh kaumnya. Pak, Masya Allah, kita nih, Masya Allah, kalau ustadz kita, Pak, dipukul berkali-kali mungkin, Pak, kita tuh marah kan kayak gitu. Tapi ini kondisi dia dipukul berkali-kali, Pak, Masya Allah, gak ada yang membela dia. Dia sendirian, ini seorang nabi, dia sendirian, gak ada yang membela dia, Pak. Sampai apa kondisinya? Keluar darah dia. Famasahat dam'an wajihihi, dia cuman bisa ngusap darah dari apa? Wajah dia. Dia nggak mendoakan keburukan untuk kaumnya. Dia mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah untuk apa?
kaum saya, fa innahum la ya'lamun, karena mereka ini enggak tahu ilmunya, enggak tahu hukumnya. Padahal Pak udah apa? Udah luka, enggak ada minta pembalasan. Sampai antum tahu Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain mengatakan, Allahumma in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab, itu hamba-hamba engkau ya Allah. Itu engkau yang ciptakan ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mau ngampuni mereka ya Allah, fa innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau apa? Maha pengampun. Kalau kondisi kita seperti itu Pak, dipukul, mungkin kita minta balas. Kita telepon siapa orang yang paling kuat dari jamaah kita Pak, balas kan kayak gitu. Tapi ini enggak. Mereka apa? Bersabar sampai ke dakwah, sampai ke dakwah. Makanya Pak, enggak bakal ada ceritanya seseorang hidup di dunia enggak ada cobaan. Sedih pasti ada. Allah kasih kesedihan, Allah kasih kegundahan, Allah kasih kesulitan, Allah kasih musibah apapun, penyakit dan sebagainya Pak. Tujuannya untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa. Tapi hadis yang jelas Pak, Masya Allah, ma yusibul muslim, tidak ada suatu hal yang menimpa seorang muslim min hammin wa huznin, dari sebuah kesedihan, kegundahan, wa nasabin wa wasabin, dan kesulitan dan satu hal yang berat Pak, Masya Allah, wala adza, dan juga gangguan dari orang-orang lain, hatta syaukah yushakuha, sampai tusukan duri yang nusuk dia cuma satu duri Pak, illa kaffarallahu bihil khataya, kecuali Allah akan ampunkan, hilangkan dosa-dosa dia dengan musibah tadi. Hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, sampai dia jumpa dengan Allah nggak ada apa? Dosa. Mungkin nggak Pak kita jumpa dengan Allah nggak ada dosa? Mungkin. Kalau banyak apa? Musibah. Itu insya Allah Pak akan hilang sedikit demi sedikit. Namullah alam bisawab. Antum tahu Pak, kita mungkin pernah merasakan sakit gigi sampai demam, ya kan? Kita merasakan di rumah sakit sampai diimpus gak kuat lagi, apa ngapa-ngapain gak bisa dan sebagainya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, beliau mengatakan, inni u'aku kama yu'aqur rajulani minkum. Aku ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sakit itu sakit seperti dua orang dalam satu jasad. Jadi Pak, kalau kita sakit Pak, Masya Allah, kita udah ngeluh. Nabi itu seakan-akan dua penyakit Pak, dua orang yang sakit Pak ditimpakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, berat bagi Nabi kita Muhammad. Makanya wajar ketika Nabi sakit Pak, Masya Allah, Nabi itu minta apa? Diselimuti. Dan itu Nabi keluar keringat apa? Dingin. Itu Pak, kalau kita keringat dingin, meriang dan sebagainya satu orang, tapi Nabi dua orang yang sakit ditimpakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi berat Pak. Nabi pernah lagi duduk, kakinya nempel ke kaki sahabat. Turun wahyu. Berat Nabi itu cuman diam kayak gini Pak. Berat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat tadi Pak, yang kaki Nabi di atas kaki beliau, atas kaki sahabat tadi Pak, Masya Allah, apa kata dia? Seakan-akan aku merasakan kakiku patah. Padahal ayat itu bukan turun untuk sahabat. Untuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sahabat aja yang nempel Pak ngerasakan kayak mau patah, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi naik onta Pak. Antum tahu onta? Onta ini Masya Allah hewan yang paling kuat Pak, Masya Allah. Sampai Allah ceritakan dalam surat Al-Ghasyiyah tentang apa? Afalam yunzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka ini melihat bagaimana onta diciptakan Pak, Masya Allah, di padang pasir yang bisa hidup dengan tahan betul-betul kuat Pak. Cuman apa? Onta, kondisi berat Pak, lama wala syajar, yang kondisi ketika itu airnya mungkin nggak ada, tanaman juga nggak ada, tapi Allah ciptakan onta itu bisa kuat. Ternyata Nabi SAW naik onta Pak, turun wahyu. Apa yang terjadi Mak? Nabi SAW lagi ngebut turun wahyu, onta langsung tersungkur. Langsung apa? Tersungkur. Padahal ayat itu turun untuk Nabi kita Muhammad SAW, nempel dengan onta. Onta yang kuat Pak, nggak kuat. Onta yang kuat apa? Nggak kuat. Dari mana wahyu dari Allah SWT? Makanya Pak, kalau kita mengatakan Nabi nggak sakit, mustahil Nabi nggak sakit. Nabi kalau sakit Pak, jauh lebih besar.
Kita keracunan, Pak. Wallah berat bagi kita. Nabi kita di akhir hayatnya apa? Keracunan. Dan kondisi itu betul-betul sampai Nabi berat sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tapi nggak pernah apa? Marah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi ingatkan cuma umatnya saja. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Masya Allah, kita perlu tahu kalau Allah kenakan musibah untuk kita, berarti Allah ingin kebaikan untuk kita. Bas. Ya Allah, ini musibah ya Allah. Yang aku tahu hadis Nabi SAW, engkau timpakan musibah sama saya kecuali untuk apa? Kebaikan. Ada satu hadis, Pak. Hadis ini hadis yang agung. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan dirinya mendapatkan kebaikan, yusib minhu. Niscaya Allah akan berikan musibah untuk dia. Berarti Pak, kalau Allah timpakan musibah, Allah masih sayang. Wallahi Allah masih sayang. Makanya Pak, Masya Allah, ada satu kondisi orang tuh nggak kuat lagi sebenarnya. Megang sunnah Nabi susah, megang agama Nabi susah, takut dihina orang, takut dicela orang. Tapi Pak, Masya Allah, ada salah satu orang sebelum datangnya agama Islam. Ketika itu Khabbab ibn al-Arat. Antum tahu Khabbab? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena gangguan orang-orang musyrikin, kufar Quraisy. Khabbab bin al-Arat. Wallahi berat Pak bagi beliau. Sampai kondisinya Pak, beliau ini memikirkan kondisi bagaimana beratnya gangguan orang-orang kufar Quraisy. Apa kata Khabbab? Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak tahan lagi dengan kondisi orang-orang kufar Quraisy, sampai kami datangi Rasul, kami ngeluh. Ternyata kami datangin Rasul, apa yang terjadi? Wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Dalam kondisi Nabi sedang apa? Tiduran di atas sebuah burdah, sebuah kain, Pak. Nabi jadikan bantal, Nabi berteduh di bawah apa? Teduhan bayangan Ka'bah. Khabbab ibn al-Arat, yang gangguan orang-orang kufar Quraisy enggak sebesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, tapi berat bagi beliau. Ternyata Pak nggak bisa lagi memikirkan satu hal gara-gara gangguan orang kufar Quraisy. Nabi Pak kondisinya jauh lebih berat, gangguan yang diterima oleh Nabi kita sallam, masih bisa tidur di bawah apa? Bawah bayangan Ka'bah. Ini kata Khabbab bin al-Arat. Sampai kami mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tadu Allah lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak minta pertolongan kepada Allah sekarang juga ya Rasulullah, dan engkau berdoa kepada Allah untuk memberikan kebaikan untuk kami? Apa kata Rasul kita wasallam? Engkau enggak sabar dengan gangguan orang-orang kufar Quraisy. Beliau mengatakan, walaqad yu'ta birajulin. Ada seseorang yang dipaksa, dibawa, digeret oleh sebuah kaum, fayuhfar lahu fil ard, dibuat galian untuk dia, Pak. Fayu'ta bil minsyar, diambil gergaji Pak untuk kayu, diambil gergaji Pak. Fayuj'al ala ra'si, diletakkan di mana? Di kepala dia. Ketika diletakkan, fayuj'al fi nisfain, maka dia dijadikan belah apa? Satu kanan satu kiri. Dan nggak cukup sampai situ, Pak, Masya Allah. Apa kata Nabi kita wasallam? Dan dia didatangkan amsyatil hadid. Antum tahu Pak, besi yang ada 3 itu Pak, yang untuk garuk itu, tahu kan? Amsyatul hadid itu dipakai oleh orang-orang yang memusuhi orang soleh tadi, Pak. Dijadikan, dikorek kulitnya, Pak, sampai ma bainal jil wal azam, sampai daging ini terkelupas, kulit-kulit terlepas dari tulangnya. Ma yasudduhu an dzalika min dinillah. Tidak dia itu murtad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, apa? Wallahi susah. Kita mengatakan, ya sudah, mukrah. Apa mukrah artinya? Terpaksa. Aslinya kita menginginkan beriman, tapi kita ucapkan hal-hal yang kufur. Boleh enggak dalam Islam seperti itu? Boleh kalau terpaksa, mukrah namanya. Tapi dia, Pak, enggak. Apa kata Nabi kita sallam? Wallahi la yutimmanna hadzal amr. Demi Allah, agama Islam akan Allah sempurnakan. Hatta ma yasirur rakib min Son'a ila Hadramaut. Sampai seseorang safar dari Son'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Dia enggak takut sama sekali kecuali takut kepada Allah. Maksudnya apa? Orang dari Son'a ke Hadramaut itu kan jauh tuh. Di Yaman. Son'a itu Yaman, Pak. Hadramaut juga Yaman.
Berangkat dari Son'a ke Hadramaut, dia nggak takut. Kalau kita Pak, Masya Allah, nggak usah jauh-jauh, kita di sini aja lah. Mau ke sana takut begal. Takut apa? Begal. Mau safar, jangan keluar malam-malam safarnya. Keluarnya apa? Pagi-pagi sama siang. Kenapa? Kalau malam ada begal. Berarti belum apa? Belum selesai urusan agama Islam. Kita harus apa? Sabar tetap. Ada masanya Pak, nanti semua akan aman. Tapi apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian ini orang yang tergesa-gesa. Pengen cepat diselesaikan apa? Masalahnya. Padahal Pak, Masya Allah, Allah akan kasih bantuan sebentar lagi. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Pak, Masya Allah, gak usah jauh-jauh. Nabi di Mekah ditolak berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah Pak, sempurna agama Islam berapa tahun? 10 tahun. Lebih cepat bukan? Lebih cepat. Dalam kondisi Madinah terkuasain, Mekah juga dikuasain. Dalam tempo waktu lebih cepat. Di Mekah 13 tahun, di mana berapa tahun? 10 tahun. Dan dikuasain bukan cuma Madinah Pak, Madinah dan Mekah. Tapi apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kita ini sukanya buru-buru, pengen cepat. Sama kita kayak mau belajar Pak, Masya Allah. Antum Pak, susahnya belajar nahwu, susahnya belajar sorof, susahnya belajar bahasa Arab. Itu cuma di awal. Paling 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama. Nanti Pak lewat dari itu, wallahi mudah sekali bagi antum. Tapi apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi ini kita kaum apa? Yang terburu-buru. Belum apa-apa, udahlah nggak bisa lagi. Kalau Nabi terburu-buru, Pak, mungkin nggak Islam sekarang nyampe ke sini? Nggak bakal mungkin. Maka apa? Sabar. Ilmu juga nggak bakal kita dapatkan kecuali dengan apa? Sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu kita ketahui, Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan juga, Pak, dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi kita sallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair." Kalau Allah menginginkan hamba itu jadi baik, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah berikan banyak musibah, hukuman-hukumannya enggak di akhirat, di mana? Di dunia. Dan orang-orang yang Allah inginkan keburukan, amsaka anhu, Allah tahan hukumannya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah tuntaskan di hari kiamat. Pak, lebih enak dihukum di dunia atau di akhirat? Wallahi di dunia lah. Di akhirat Allah tidak bakal bisa, Pak. Kita Allah kasih hukuman di dunia sehari. Di akhirat 1 harinya Pak berapa lama? Inna yauman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat Pak, di neraka seperti 1000 tahun di 1000 tahun Pak di dunia. Wallahi antum asal minta Pak sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk dunia kita, untuk akhirat kita Pak. Kenapa ahsan kalau kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 1 hari karena maksiat kita, karena kelalaian kita, Allah hukum 1 hari, 2 hari, 3 hari Pak, sampai sebulan pun, wah syukur kita sama Allah. Habis sebulan lepas semisal, daripada Pak, Masya Allah 1 harinya hitungannya berapa? 1000 tahun, bukan 1000 hari Pak, kalfi sana 1000. 1 tahun berapa? 360 hari. Kalau 1000 berarti berapa? 1000 tahun berarti berapa hari? Huda Pak, umur manusia nggak ada 100 tahun. Umur manusia nggak ada apa 100 tahun. Kita aja Pak tanpa musibah capek hidup di dunia. Tanpa ada cobaan semisal, capek hidup di dunia. Ini Pak bukan lagi hidup selama 1000 tahun. Diazab berapa lama? 1000 tahun. Makanya ahsan kita Pak, kalau kena azab, kalau kena musibah dari Allah, syukur Pak, alhamdulillahi ala kulli hal. Berarti Allah baik sama kita. Tapi kalau Allah ditahan Pak, 1 hari Allah tunda, Allah nggak mau ngadab. Aslinya kena azab 1 hari Pak di dunia, tapi Allah nggak mau. Karena Allah inginkan dia itu kena keburukan Pak, Allah tunda 1 hari tadi. Allah tuntaskan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah sempurnakan di hari kiamat. 1 hari berapa Pak tadi? 1000 tahun. Kalau di dunia dia 1 bulan Pak, berarti berapa tahun di sana? Nggak siap Pak. Orang paling ringkas hidupnya Pak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di akhirat. Surat An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka Pak. Ini hidup yang ringkas. Tinggal di neraka
Ahqaba, beberapa haqab. Anggaplah 3 haqab. 1 haqab 80 tahun. 1 haqab berapa tahun? 80 tahun. 80 tahun di akhirat. Kalilah 1000. Tahan nggak kita, Pak? Tidak bakal bisa tahan. Wallahi tidak bakal bisa tahan. Makanya kalau Allah kasih musibah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Dan masya Allah, Pak, ya. Sampai disebutkan di sini, itu sabar ketika marah. Banyak kita itu nggak bisa sabar ketika apa? Marah. Sama anak nggak bisa. Hampir rata-rata, Pak. Sama orang yang di bawah naungan kita. Sama orang yang di bawah kekuasaan kita. Anak, istri. Itu kita suka apa? Marah. Tetangga, jarang kita marah. Makanya, Pak, masya Allah, itulah zalim. Zalimnya manusia kayak gitu. Sama tetangga, Pak, bisa dia itu tahan marah. Sama anak nggak bisa. Itu zalim. Padahal Allah kasih kekuasaan untuk apa? Dia itu ngayomi kan gitu. Malah dia apa? Dia sakiti. Mau perasaan dia sakiti, mau tubuh dia apa? Sakiti. Semua disakiti, Pak. Itu hati-hati. Makanya masya Allah dalam satu hadis disebutkan. Hadisnya hadis yang sahih. Sulaiman ibn Sarat mengatakan, kuntu jalisan inda Rasulullah yauman. Aku pernah duduk-duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Wa rajulani yastabban. Tiba-tiba ada 2 orang saling mencela. Marah, Pak, bawaannya saling cela gitu loh. Fulan A dengan B saling apa? Saling cela. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan sebuah hadis, la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kalau seandainya dia ini mengucapkan sebuah kalimat, akan hilang marah dia. Ternyata ucapan itu apa, Pak? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Pak, wallahi ya masya Allah ya. Kalau antum terapkan ini, ana sampai sama anak-anak, sampai sama istri anak mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri saya dan keburukan fulan. Jadi nggak perlu kita tuh sampai marah-marah, Pak. Wallahi nggak butuh. Tahan aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kondisinya banyak orang itu nyesal karena habis marah. Udah semua terjadi barunya nyesal. Kenapa nggak diselesaikan dengan cara yang bagus? Kenapa nggak diselesaikan dengan cara yang baik? Makanya apa, masya Allah, itu jangan sampai kita seperti itu. Dan sabar ini kata Nabi kita Muhammad SAW, sampai kita jumpa Rasul di mana? Di telaga. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fasbiru, sabarlah kalian dalam hidup kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian jumpain saya di mana? Di telaga Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi, Pak, itu kalau antum punya cita-cita, Pak, cita-cita antum apa? Kalau antum dikasih cita-cita dan cita-cita itu pasti dikabulkan, cita-cita antum apa? Hah? Masuk surga. Lihat wajah Allah dan jumpa dengan siapa? Rasul SAW. Itu, Pak, kalau cita-cita kita tanya apa cita-cita itu? Lihat Allah. Sama apa? Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan juga Rasul kita wasallam, Allah adalah zat yang kebaikannya banyak untuk kita, tapi kita nggak pernah lihat. Ada masa kita rindu, Pak. Sama juga Rasul, kebaikannya terus ada, padahal kita nggak pernah lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita cita-citakan. Dan bahkan cita-cita Nabi pun jumpa dengan siapa? Dengan umatnya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nangis Nabi punya cita-cita, Pak, besar cita-cita Nabi kita sallallahu. Sampai Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, 5 bakit. Wahai Rasul, kenapa engkau kok nangis? Apa alasan kau untuk menangis?" Faqala waditu law anni laqitu ikhwani. Aku berharap kalau saya jumpa dengan apa?
saudara-saudara saya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanak. Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Engkau tersakiti, kami yang akan membela. Engkau tersakiti, kami tersakiti. Engkau senang, kami senang. Faqala la bal antum ashabi. Enggak, kalian itu sahabat saya. Tapi saudara-saudara saya alladzina amanu bi wa lam yalquni. Tapi mereka-mereka yang saya harap saya bisa berjumpa dengan mereka, mereka beriman sama saya padahal enggak pernah jumpa saya. Dan mereka enggak pernah lihat saya, tapi mereka mau beriman sama saya. Wa ana faratuhum 'alal haud. Dan aku tunggu mereka semua di mana? Telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aneh itu Pak ya, kalau bahas rindu kita kan ngisi kajian Pak jauh, kita tuh sedih gitu loh Pak, rindu wallahi dengan anak gitu. Sampai Pak ada sampai kajian itu Pak ada bawa istri, wallahi rindu Pak. Sampai tanya santri-santri Pak, kalau bisa ada kesempatan Anda bawa istri Anda, bawa anak-anak. Karena wallahi rindu tuh Pak, wallahi rindu tuh. Kalau kita Pak kangen sama istri, kangen sama anak, wallahi berat. Antum pisah salah sama anak antum bawa ke pondok Pak, pisah 1 minggu aja. Berat. Antum tahu gak perasaan Nabi kita Muhammad SAW nunggu berapa tahun Pak? 1000 tahun Pak jumpa sama kita, berharap. Itu 1000 tahun sekarang. Gimana kalau seandainya hari kiamat itu nanti lama belum terjadi Pak? Makanya kalau kita bicara Pak tentang masalah rindu, bicara dengan kangen, wallahi mustahil kita nggak kangen untuk jumpa dengan Nabi. Wallahi mustahil. Antum sholat Pak, sujud untuk Allah SWT, antum letakkan dahi untuk Allah, antum mengatakan subhana rabbiyal a'la, antum puji Allah SWT, nggak mungkin antum Pak nggak rindu sama Allah. Makanya Masya Allah, antum minta terus sama Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku terus meminta kepada Engkau untuk bisa cinta sama Engkau ya Allah. Pak, memang cinta di jalan Allah itu berat Pak. Cinta Allah itu berat, wallahi berat. Antum dipanggil untuk Allah, kepada Allah untuk sholat Pak, wallahi berat. Banyak yang ngalangin antum, hawa nafsu ngalangin antum, setan ngalangin antum Pak. Tapi tujuannya agar antum penasaran, antum penasaran sama Allah, penasaran bagaimana wajahnya Allah SWT. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah. Nikmat itu Pak, ila rabbiha nadhirah. Mereka lihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berdonasi sama antum, ngasih antum, kita miskin Pak, ngasih makan, ngasih minum, ngasih kehidupan, ngasih beasiswa untuk kita Pak kuliah sampai beasiswa yang tinggi. Nggak jumpa sama kita. Hatta kita pisah sama bapak kita, pisah dulu, kita nggak pernah sampai jumpa sama bapak kita. Besar tahu ada salah satu ikhwan Pak. Ikhwan ini cerita, wallahi ikhwan ini cerita di Sumsel ini. Beliau cerita, Ustaz, abi ana sama umi ana udah pisah. Abi ana sama umi ana pisah dari ketika ana masih kecil. Tapi ana baru tahu kalau abi ana itu masih hidup. Dulu ana diceritakan abi ana itu udah meninggal, ternyata masih hidup. Wajib nggak ana cari? Ya gimana antum nanya kayak gitu? Kewajiban antum cari, antum nggak penasaran sama abi antum.
Wallahi jasad antum itu ada pada bapak antum. Wallahi kita diciptakan dari manis siapa? Kita diciptakan dari manis siapa, Pak? Dari mana bapak kita? Dan kita diciptakan Pak dalam kondisi apa rahim? Ibu kita antum nggak penasaran sama bapak antum? Wallahi cari bapak antum. Wallahi Pak, ketika itu dia nyari, Pak, bapaknya nangis dan dia nangis. Dia baru tahu ternyata sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memperjumpakan dia dengan siapa? Bapaknya. Kalau dia nggak kenal sunnah, wallah kata dia, kalau anda nggak kenal sunnah, anda nggak bakal jumpai bapak saya. Karena kezaliman bapak saya dulunya kepada siapa? Ibu saya. Itu dia ceritakan, dan ibu udah meninggal setelah dia jumpa dengan bapaknya. Maka Pak, wallahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kebaikan Nabi untuk kita. Hatta dalam urusan dunia kita dan akhirat kita. طيب أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته